Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak masih tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Tidak bosan-bosan pula, Miss Dimas mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M dan disertai dengan makan makanan yang bergizi serta berolahraga teratur untuk memperkuat imun kita dan memutus rantai penularan COVID-19. Anak-anak yang solih dan solihah, dalam video ini kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia dan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia. Simaklah penjelasan berikut ini dengan baik dan catatlah hal-hal penting yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang berlimpah. Berikut adalah kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia beriklim tropis sehingga banyak mendapatkan sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Selain itu, tingkat kesuburan tanah itu tinggi karena banyaknya gunung berapi sehingga sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian dibagi menjadi 2, yaitu ada pertanian lahan basah atau pertanian yang banyak membutuhkan air, sawah irigasi atau sawah lebak, dan pertanian lahan kering, yaitu pertanian yang sedikit membutuhkan air, contohnya adalah tegalan dan perkebunan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas ekonomi banyak dilakukan di Indonesia. Biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Beragamnya aktivitas peternakan menyediakan hasil peternakan yang melimpah. Di Indonesia, peternakan dibagi menjadi 3. Apakah kalian tahu apa saja? Ya, yang pertama ada peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Hasil peternakannya adalah telur, daging untuk dikonsumsi, serta bulu untuk bahan bola bulu tangkis. Kemudian ada peternakan hewan kecil seperti domba, kambing, dan kelinci. Nah, hasil peternakan dari hewan kecil ini berupa susu dan daging, serta kotorannya dapat dibuat pupuk sebagai energi alternatif biogas. Yang ketiga adalah peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakannya meliputi daging, susu, kulit, dan merupakan sumber makanan dari manusia. Kotorannya dapat dibuat pupuk serta bahan alternatif biogas. Selain itu, kulitnya dapat dibuat menjadi kerajinan seperti tas, sepatu, sandal, jaket, dan lain-lain. Aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Luasnya perairan Indonesia sekitar 2/3 menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Hal ini menyebabkan potensi kekayaan alam dari perairan melimpah. Lalu ada berapa jenis ya perikanan itu? Perikanan di Indonesia ada 2 jenis, yaitu perikanan tangkap, yakni menangkap ikan di laut dengan memanfaatkan angin laut untuk menggerakkan perahu. Hasilnya adalah tuna, tongkol, udang, kepiting, dan lain-lain.
Yang kedua, perikanan budidaya. Perikanan budidaya ini dilakukan dengan dua cara, yaitu di darat seperti di waduk, kolam, sawah, sungai, dan payau yang berarti di tambak atau pesisir pantai. Contohnya adalah budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia dipengaruhi iklim tropis, sehingga mengandung keragaman sumber daya alam hayati. Hasil hutan Indonesia meliputi kayu dan non-kayu seperti kina, karet, damar, dan sagu. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan karena lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Hutan juga bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai cadangan air tanah, penyeimbang iklim, habitat flora dan fauna, dan objek wisata. Yang kelima, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang migas atau minyak dan gas, serta barang tambang non-migas seperti emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Anak-anak, potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang ini bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu digunakan dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak cepat habis. Yang keenam adalah aktivitas ekonomi bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Aktivitas industri dibagi menjadi industri perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri yang ada di Indonesia adalah otomotif, konveksi, elektronik, ban, makanan, minuman, pupuk, dan lain sebagainya. 7. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara maupun dengan perantara. Jika tanpa perantara, produsen dapat menjual barang ke konsumen. Namun, jika produsen menjual barang dengan perantara, bisa lewat pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Perdagangan yang melibatkan masyarakat luar negeri disebut perdagangan ekspor-impor. 8. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa antara lain jasa perbankan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hukum, pariwisata, dan lain-lain. Kemudian kita akan mempelajari tentang sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional.
Nah, kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, sehingga dapat dijadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. A. Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi artinya bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Toleransi dalam keragaman agama. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan agama yang diyakini orang lain. B. Beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. C. Memberi kesempatan pada pemeluk agama lain untuk beribadah. Menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, serta antar umat beragama. Yang E. Menghormati agama yang dihormati orang lain. Yang kedua, kita harus toleransi dalam keragaman suku dan ras. Berperilaku kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Menghargai dan menghormati harkat, martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan. Yang ketiga, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Yang ketiga, kita harus memiliki toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Dengan cara mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, menghargai hasil kebudayaan daerah lain, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tari, musik, dan pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan dengan cara tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Dampak positif dalam memahami keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, memperkaya khasanah budaya nasional. 2. Alat memperkuat persatuan dan kesatuan. 3. Identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Dan menambah aset wisata, edukasi, dan hiburan, serta menumbuhkan rasa nasionalisme, memiliki dan menghargai. Yang D. Dampak negatif kurangnya memahami keragaman Indonesia. 1. Terjadinya konflik baik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. 2. Terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa dan negara. 3. Memandang masyarakat dan budaya sendiri lebih baik serta merendahkan kebudayaan daerah lain. 4. Semangat nasionalisme berlebihan, jadi menganggap rendah bangsa lain. 5. Menghambat pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan. Sikap yang harus dihindari dalam keragaman bangsa Indonesia: memaksakan kehendak kepada orang lain, menonjolkan suku, agama, ras, golongan budaya tertentu, acuh tak acuh atau cuek terhadap lingkungan sekitar, mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Anak-anak yang soleh-solehah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang telah Miss Nima sampaikan dapat dipahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan ceria belajar dari rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.